Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rofika Majid. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa share aktivitas lagi. Nah, di video kali ini aku tuh awali sama unboxing ya teman-teman. Nah, ini tuh aku kemarin beli suplemen gitu untuk anak-anak. By the way, suplemen ini tuh menurut aku bagus banget ya teman-teman, untuk anak-anak, apalagi pada masa penyembuhan atau pemulihan sehabis sakit kayak gitu ya teman-teman. Nah, kemarin itu si Ade tuh sempat sakit gitu ya teman-teman, demam kayak gitu. Dan si Ade itu jadi susah makannya gitu ya teman-teman. Mungkin karena efek obatnya juga ya, bikin kayak mulut itu jadi pahit kayak gitu. Nah, aku tuh beliin suplemen itu dan alhamdulillah mulai berangsur-angsur nafsu makannya tuh mulai meningkat lagi ya teman-teman. Dan Masya Allah seneng banget ya kalau misalkan anak-anak itu mulai doyan makan lagi. Nah, oke, lanjut di paket selanjutnya. Ini aku juga beli ini perintilan dapur. Ada sedotan untuk sedotan itu ya namanya ya, sikat buat ngebersihin sedotan. Sampai salah ngomong. Terus ini ada juga ini ya, buat alat buat ngupas kayak gitu, ngupas kentang, ngupas wortel. Nah, aku tuh beli kayak gini dan ternyata warnanya tuh lucu, pastel kayak gitu. Terus lanjut lagi aku tuh beli sendok. Nah, sendok makan aku tuh nggak tahu ya, kayak misteri gitu, tiba-tiba aja kayak hilang gitu loh teman-teman, nggak tahu kebuang atau kayak gimana. Jadi stok sendok di rumah tuh tinggal sedikit kayak gitu. Nah, aku langsung aja beli satu lusin. Terus itu tuh sendoknya tebel ya teman-teman, bukan yang tipis kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari sendok makan, nanti aku cantumin ya link pembeliannya di description box. Kali-kali aja di sini ada teman-teman yang lagi bingung gitu nyari sendok yang bagus terus juga murah. Nah, ini aku rekomendasiin banget. Itu sendoknya tuh tebel terus juga nggak tajam kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan buat makan daging, makan bakso, makan rendang, buat motong-potong kayak gitu, insya Allah tuh nggak bakal melewat-melewat ya teman-teman, karena emang beneran tebel sendoknya. Terus di sini aku juga beli ini ya, kain microfiber gitu buat lap-lap, biasa buat lap-lap di dapur, lap-lap kompor. Terus juga aku beli lap tangan juga. Nah, aku tuh kalau buat bersih-bersih dapur tuh jarang banget ya teman-teman pakai tisu, hampir nggak pernah pakai lap kayak gitu aja, nanti dicuci kayak gitu ya. Makanya untuk stok tisu tuh aku paling sebulan tuh habis satu pak aja kayak gitu loh teman-teman, nggak banyak-banyak, karena emang tisu itu paling buat lap kayak mulut atau muka aja. Kalau untuk lap-lap bersih-bersih tuh aku biasanya pakai kain. Oke, lanjut di video. Nah, ini tuh aku lagi motong-motong timun ya teman-teman. Nah, kemarin itu aku beli timun, tapi ternyata timunnya itu dalamnya tuh udah tua kayak gitu. Jadi nggak bisa ya buat lalapan, karena pasti rasanya tuh nggak enak gitu ya kalau misalkan buat lalapan. Terus ini aku mau bikin sayur aja, mau aku tumis kayak gitu. Nah, sebelum dipotong itu aku keluarin dulu ya teman-teman biji mentimunnya, aku buang karena emang udah tua. Yang aku pakai itu cuma di kulitnya aja ya teman-teman, untuk bijinya itu dibuang semua. Terus aku iris kecil-kecil kayak gitu, nggak perlu dikupas-kupas. Nah, ini untuk bumbu-bumbunya aku cukup diiris-iris aja ya teman-teman, seperti biasa. Untuk bumbunya itu dasar banget kayak gini, ada bawang merah, bawang putih, terus aku juga pakai cabai galak dan juga pakai cabai merah keriting. Udah, untuk bumbunya itu aja, nggak nggak ribet-ribet ya teman-teman. By the way, dulu waktu di kampung dulu banget itu sering banget ya teman-teman ya, ibu aku tuh masak kayak gini, tumis timun kayak gitu, karena dulu itu banyak banget ya yang petani-petani itu nanam timun kayak gitu, dan biasanya yang dijual tuh kan yang muda-muda ya teman-teman. Terus timun yang agak tua atau bentuknya yang kurang bagus kayak gitu biasanya dikonsumsi sendiri, dimasak sendiri, dan biasanya ya dibikin kayak gini, dibikin tumis timun. Nah, oke, karena aku tuh pengen banget kayak nostalgia gitu ya, pengen masakan yang zaman dulu-dulu kayak gitu. Ini makanya aku bikin aja.
Terus untuk masaknya sendiri tuh juga gampang banget ya teman-teman, gak ribet. Ini yang pertama aku tumis untuk bawang putihnya sampai agak kecoklatan kayak gitu ya. Nah kalau udah mulai harum baru deh masukin bumbu yang lainnya kayak bawang merah, terus juga percabaiannya dimasukin semua ya teman-teman. By the way, buat teman-teman yang belum pernah masak tumis timun, coba deh kalian masak tumis timun kayak gini, itu rasanya enak banget. Masakan sederhana tapi rasanya tuh mantul kayak gitu ya. Nah ini kalau udah mulai harum semua bumbunya, ini langsung aja masukin potongan timun ya teman-teman. Untuk timunnya sendiri aku tuh potong agak serong-serong gitu, kecil-kecil seperti ini. Udah habis itu diaduk-aduk ya teman-teman biar bumbunya itu merata. Oh iya, ini aku belum sempat nambahin bumbu yang lainnya ya, kayak garam, micin dan lain-lain kayak gitu. Masih kayak gini aja, aku nunggu agak sedikit empuk gitu, nanti baru deh aku masukin seasoningnya. Oh iya, ini sampai ketinggalan ada yang belum sempat kepotong kecil-kecil nih. Ini aku ambil terus aku potong-potong lagi dan aku campurin lagi ya teman-teman, aku masukin lagi. Nah habis ini aku tambahin sedikit air biar cepat empuk gitu ya timunnya, dan biar bumbunya itu bisa meresap sempurna kayak gitu ke dalam potongan timun. Oke lanjut, ini tuh aku masukin untuk garam, terus juga micin, aku pakai penyedap rasa juga. Terus ini aku tambahin gula pasir juga sedikit aja ya teman-teman. Nah ini tuh untuk penyedap rasanya aku pakai apa itu ya, kuah bakso kayak gitu, karena kemarin-kemarin itu penyedap rasa aku tuh pada habis gitu ya teman-teman, dan yang di dapur tuh tinggal itu aja. Nah ini aku tutup biar cepat mateng. Terus sambil ditunggu sambil mateng, ini udah mendidih ya teman-teman ya. Habis itu bisa tes rasa, bisa incipin, kalau misalkan ada yang kurang bisa ditambahin bumbunya. Nah ini kebetulan bumbu aku tuh udah pas, alhamdulillah masakan aku tuh udah mau mateng. Nah kalau misalkan bumbunya udah pas dan si timunnya udah empuk, berarti udah matang ya teman-teman. Oke lanjut lagi. Nah ini tuh videonya aku ambil di tanggal 1 Mei kemarin ya teman-teman, yang bertepatan May Day. Nah kan tanggal merah tuh Pak suami libur dan juga anak aku si kakak Panji tuh libur sekolah ya teman-teman. Akhirnya kita tuh memutuskan buat pengen kayak keliling-keliling gitulah ya, jalan-jalan. Nah ini tuh sekitar jam berapa ya, sekitar setengah 11 atau jam 10-an kayak gitu teman-teman. Pokoknya agak siang sih ya, kita tuh mau ke kawasan modern gitu, kawasan industri. Karena di sini tuh kebetulan kayak ada acara gitu loh teman-teman, acara apa ya, kayak SPN gitu, acara karyawan kayak gitu ya. Nah kita tuh mau ke sini niatnya tuh pengen beli jajan kayak gitu, sekalian mau jalan-jalan kayak gitu ya, biar nggak suntuk di rumah. Ya palingan kayak gini ya teman-teman, muter-muter terus beli jajan-jajan kayak gitu. Pokoknya receh banget, tapi kayak gini aja udah bikin seneng ya, udah apa namanya ya, biar nggak di rumah terus gitu, biar nggak suntuk, lihat-lihat pemandangannya kayak gini sih ya. Pohon-pohon kayak gitu. Nah ini tuh kita tuh udah mau nyampe di venue-nya, di apa ya, ini tuh kayak ada lapangan gitu loh teman-teman. Dan ini tuh di sini ternyata rame banget. Jadi di sini May Day itu nggak ada demo-demo ya teman-teman, adanya tuh kayak gini. Paginya tuh kayak senam bersama kayak gitu, terus juga ada pembagian kayak door prize. Nah ini tuh masih rame banget, terus juga banyak banget yang jualan. Nah ini dia yang aku cari-cari, tuh pengen beli jajanannya. Banyak banget bisa dipilih, ada cilok, ada cimol, ada sosis kayak gitu, bakso juga ada. Pokoknya segala macam jajanan-jajanan tuh banyak banget yang dijual di sini. Nah ini tuh suasana di lapangannya teman-teman, di tengah lapangannya itu banyak banget stand-stand kayak gitu, ada dari beberapa perusahaan kayak gitu ya. Nah di sini juga ada kayak permainan pasar malam kayak gitu. Nah si adik tuh pengen main di istana balon. Ya udah ini aku naikin aja. By the way ini tuh posisinya lagi mendung ya teman-teman ya, mendung gitu. Terus semalam tuh abis hujan, jadi lapangannya tuh agak sedikit becek kayak gitu. Nah ini si adik tuh mulai main-main. Nah aku tuh taruh di sini aja ya teman-teman. Sebenarnya untuk istana balonnya tuh ada dua, yang di sebelah situ tuh ada, cuma yang di situ tuh banyak anak-anak gedenya gitu loh teman-teman, dan aku tuh takut kalau misalkan si adik tuh nanti kalau main keinjek atau gimana. Nah aku taruh yang di sini aja, itu sepi ya, cuma ada dua anak doang, jadi aku nggak terlalu worry kayak gitu ya kalau misalkan main sama teman-teman yang lebih besar. Oke, aku di sana tuh nggak lama karena udah menjelang siang dan aku tuh pengen banget makan apa ya, pengen cendol duren kayak gitu loh teman-teman.
Ya udah deh, akhirnya kita tuh meluncur ke kedai sop duren kayak gitu loh teman-teman, yang nggak jauh juga sih dari perumahan kita. Nah ini udah nyampe dan kebetulan di situ tuh nggak terlalu rame, nggak ngantri. Dan pas nyampe kita langsung pesen aja. Terus tadi tuh sempet aku pengen makannya tuh di bawah pohon kayak gitu loh teman-teman, tapi si kakak tuh nggak mau, maunya tuh di meja kayak gini. Ya udah akhirnya kita tuh pindah lagi kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini pesanan kita tuh udah dateng. Nih aku pesen cendol duren original untuk Pak suami, cendol duren yang full keju. Terus untuk si kakak aku pesenin kentang goreng, terus si adik aku pesenin bakso ya teman-teman. Untuk harganya sendiri worth it ya teman-teman menurut aku. Untuk cendol duren yang original itu harganya 18.000, dan untuk yang full keju itu harganya 20.000 ya teman-teman. Dan ini tuh isinya banyak banget, aku makan ini aja tuh udah kenyang. Untuk warga sekitaran Cikande yang hobi banget makan duren, terus suka sama es cendol duren, aku rekomendasiin ya teman-teman. Ini tuh ada di Cikande Indah. Karena selain rasanya enak, terus dapat banyak, harganya itu terjangkau banget ya teman-teman. Alhamdulillah puas banget makan di sini. Untuk durennya sendiri itu nggak pelit ya teman-teman, dapat banyak. Aku tuh dapat 4 buah kalau nggak salah isiannya. Untuk si kakak tuh belum mau ya teman-teman ya, yang berbau duren-duren kayak gitu. Makanya dia tuh pesen es jeruk sama ini ya, pesen kentang goreng kayak gitu. Nah ini ada si ade nih, makanya katanya kepanasan baksonya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur teman-teman semua. Ambil baiknya dan buang buruknya ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.